Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawawi mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Hadratul Mukarramin wal Muhtaramin, para alim ulama, para guru-guru yang kami hormati, segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Fitrah, yang kami hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Fitrah Kiai Haji Sam'ul, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepadanya dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kami hormati Bapak Haji Kiai Haji Asrori. Kemudian yang kami hormati Akhinal Kiram Bapak Ustadz Caswanto. Yang kami hormati Bapak-bapak hadirin yang hadir pada kesempatan hari ini. Kemudian juga untuk pemirsa Om Firman Channel dimanapun berada. Mari kita awali pertemuan kita atau pengajian kita ini dengan Ummul Quran Suratul Fatihah, agar pertemuan kita ini senantiasa di dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biridhoillah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca Fatihah lagi untuk kesehatan kita, baik ruhani maupun jasmani, agar kesehatan ini bisa kita gunakan untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengerjakan segala perintahnya dan dengan menjauhi segala larangannya. Juga untuk keluarga kita, mungkin ada yang sedang sakit, orang tua, guru, anak-anak kita, tetangga Masjid Jami Al-Fitrah, mungkin ada yang sedang sakit. Mudah-mudahan dengan ziyadah Fatihah ini menjadi wasilah diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disembuhkan sebagaimana sedia kala. Biridhoillah wa li syafaati Rasulillah biniyati syifa wa salamah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. بنية التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدينا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين ثم إلى روح خصوصا الإمام
Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharaini. Amin. Wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Al-hadits at-tasi' wal 'ishrun. Hadis ke-29. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal, semoga Allah ridha kepadanya, qala berkata, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata. Wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata. Beritahu aku dengan amal apa yudkhilunil jannata, untuk masuk ke dalam surga, yuba'iduni anin nar, dan menjauhkan aku dari neraka. Qala, kemudian Rasul bersabda, laqad sa'alta an azimin. Ya, benar-benar engkau bertanya terkait perkara yang penting. Wa innahu la yasirun ala may yasarahullahu ta'ala alaih. Ya. Wa innahu, dan sesungguhnya yang kau tanyakan tadi perkara itu, la yasirun, mudah, ala man yassarahullahu ta'ala, bagi orang yang dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala alaihi, untuk mengerjakan perkara itu. Ta'budullah, yang pertama, ya, beribadahlah kepada Allah, sembahlah Allah, la tusyriku bihi syai'an, jangan menyekutukan Allah kepada sesuatu. Perkara pertama. Wa tuqimus shalah, kemudian dirikan zakat, wa tu'tiyaz zakah, kemudian menunaikan zakat, wa tasumu ramadhana, dan berpuasa di bulan suci Ramadan, wa tahujjul baiti, dan berhaji ke Baitullah. Tsumma qala, kemudian Nabi berucap lagi, ala adulluka ala abwabil khair, maukah engkau kuberitahu tentang pintu-pintu surga. Yang pertama yaitu as-shaumu junnatun, puasa itu sebagai perisai. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata, sedekah itu menghapus kesalahan, kama yudfi'ul ma'un nar, sebagaimana terhapusnya api dengan air, sebagaimana padamnya api dengan air. Wa sholatur rajuli fi jawfil lail, kemudian salatnya seseorang di tengah malam atau sepertiga waktu malam. Thumma tala, kemudian Nabi membaca ayat tatajafa junubuhum anil madaji, lambung mereka jauh daripada tempat tidurnya. Hatta balagha ya'malun, baca ayat sampai yang telah mereka kerjakan, ya. Ayat di surah As-Sajdah ayat 16 sama 17. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata kembali, Nabi berucap kembali, Nabi bersabda, ala ukhbiruka bi ra'sil amri, ya, maukah engkau aku beritahu bi ra'sil amri,
pangkal daripada sebuah perkara, wa amudihi, dan tiang penopangnya, wa dzirwati sanamihi, dan puncak tertinggi daripada suatu perkara, mahkotanya suatu perkara. Qultu, aku menjawab, bala, tentu ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Qala, kemudian Nabi bersabda, ra'sul amri al-islamu, ya, kepalanya amr, perkara, itu Islam. Wa amuduhu shalah, dan tiangnya adalah salat. Wa dzirwatus sanamihil jihadu, dan puncak tertingginya dari suatu perkara adalah jihad. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih, maukah engkau aku beritahu sendi atau penopang dari semua perkara tadi? Qultu, aku menjawab, bala, tentu ya Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi, Rasul memegang lisannya, wa qala, dan Nabi bersabda, kufa alaika hadza, ya, jagalah ini, jagalah atas dirimu akan ini, suruh jaga lisan. Qultu, ya Nabi Allah, aku bertanya, wahai Rasulullah, wa inna lamu'akhadzuna bima natakallamu bih, sesungguhnya kami pasti akan disiksa oleh sebab ucapan yang keluar. Faqala, dan Rasul bersabda, fakilatka ummuk, ya, celakalah engkau wahai Mu'adz bin Jabal. Wahal yakubbun nas finnar ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu al-sinatihim, ya. Kaget tuh Nabi itu. Kata siapa tadi? Mu'adz bin Jabal, akankah lisan ini penyebab akan dipertanggungjawabkan atas segala ucapannya? Kemudian sakilatka ummuk, celaka kamu wahai Mu'adz bin Jabal, ya. Bukankah yang menjerumuskan manusia ke dalam api neraka ala wujuhihim, yang dengan wajah tersungkur, au qala ala manakhirihim, atau ujung hidungnya, maksudnya nyungsep gitu ya, illa hasaidu al-sinatihim, kecuali hasil panen daripada lisan-lisan mereka. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi, wa qala haditsun hasan sahih, dan hadis ini hadis hasan sahih. Alhamdulillah, ini udah hadis ke-29 daripada kitab Arba'in An-Nawawi. Jadi ketika itu Sayyidina Mu'adz bin Jabal sedang bersama Rasulullah SAW ketika pagi tiba, ya, pagi datang, kemudian Sayyidina Mu'adz bersama Rasul, terus nanya itu Sayyidina Mu'adz, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah, ya Rasul, kasih tahu saya tentang amalan yang membuat kita masuk surga dengan amal itu. Wa yubaiduni 'anil nar, dan amalan itu membuat kita jauh daripada neraka. Nah, berarti Pak, surga dan neraka itu juga berdasarkan amalan. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatil firdausi nuzula. Kata Allah dalam Quran, saya lupa ayat berapa itu, ya. Orang yang beriman kemudian dia beramal soleh, maka tempatnya di dalam surga Firdaus, tempat tinggalnya nanti di dalam surga Firdaus. Artinya amal kemudian surga. Kalau mau dapat surga ya beramal baik, kalau mau dapat neraka ya beramal buruk. Kalau pingin masuk surga beramal baik, kalau ingin dijauhkan dari neraka beramal baik. Artinya amal itu juga penentu kita nanti di surga atau di neraka. Karena Allah itu adil. Walaupun hakikatnya begini. Kalau secara hakikat surga dan neraka itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Amal kita walaupun dia ibadah puluhan tahun nggak pernah sama sekali berbuat salah, ya, itu tuh nggak cukup
ditukar dengan satu kenikmatan yang Allah berikan. Nikmat satu mata bisa melihat. Itu ditukar dengan amal kita yang puluhan tahun ibadah. Itu yang puluhan tahun ibadah. Padahal kita mulai balik sampai sekarang baru ibadah. Dan itu pun gak full kita ibadah kepada Allah. Ya kan? Gak 24 jam kita ibadah sama Allah. Nah makanya Rasul ngajarin kita kan di awal kita ngaji ini nih, innamal a'malu binniyat. Biar seharian kita ini 24 jam kita ini jadi ibadah dengan niat. Oh ini niat yang baik. Ya, oh ini niat yang baik yang kemudian kita lakukan atau tidak kita lakukan sekalipun itu sudah mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sudah mendapat pahala dan dinilai sebagai amal soleh, ya. Itu. Sayyidina Mu'adz bin Jabal nanya itu, ya Rasul, amal apa yang bikin saya masuk surga dan menjauhkan saya dari api neraka? Kemudian Rasul menjawab, pertanyaanmu ini adalah perkara yang azim, ini perkara yang penting. Pertanyaanmu ini bagus, sedikit tapi bagus. Ya, buktinya apa? Rasul menjawabnya panjang ini. Ya, Rasul menjawabnya panjang. Perkara yang penting ini. Dan perkara yang penting ini akan mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya kita kalau doakan senantiasa minta taufik, hidayah serta inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Karena kalau enggak pertolongan Allah, kita enggak bisa duduk di majelis ini, Pak. Kalau enggak karena taufik, hidayah Allah membuat kita semangat untuk ibadah, itu enggak bisa gitu. Enggak punya kemampuan kita untuk menyembah Allah kalau Allah tidak menghendaki kita untuk menyembahnya. Berarti kebaikan kita, hakikatnya kebaikan kita, amaliyah kita yang sehari-hari kita lakukan, itu hakikatnya Allah memberikan kita kemudahan untuk beramal soleh. Maka bersyukurlah atas hal itu. Jangan kemudian ngerasa bangga, mentang-mentang rajin ibadah, kemudian ngelihat orang yang belum ibadah dengan sebelah mata. Wah, lo mah gak soleh lo, sholat aja masih bolong-bolong, gue dong nih 5 waktu full, bahkan sama sunnah-sunnah. Nggak boleh seperti itu. Karena hakikatnya kebaikan yang kita lakukan itu karena dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena taufik, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melakukan ibadah. Itu. Wa innahu la yasirun ala may yasarallahu taala, ya. Ini perkara yang mudah bagi orang yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang pertama, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an, ya. Menyembah Allah tanpa menyekutukannya dengan apapun, dengan sesuatu apapun. Ya udah, cuman Allah doang yang kita sembah. Nah, kadang kita ini begini, Pak. Ketika kita menyembah Allah, kemudian harusnya kan ketika kita beriman kepada Allah, artinya menyembah Allah, nggak menyekutukan dengan apapun itu. Kadang kita ini, saya sering ngomong lah di sini lah, kalau ban bocor, yang pertama kali kita ingat bukan Allah, tukang tambal ban. Kita sakit kepala pusing, yang kita ingat pertama kali bukan Allah, tapi bon drive. Kita sakit perut, yang kita ingat pertama kali kan Allah, tapi obat sakit perut. Nah itu belajar, ya, kita perbaiki diri, kita belajar, ya. Udah kita nih yakin sama Allah, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun itu, walaupun obat, walaupun apapun itu. Pokoknya pertama kali ketika kita ketimpa masalah, ingatnya ya Allah, pusing nih, alhamdulillah, ini pusing dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan nggak boleh minum obat, enggak, itu ikhtiar kita. Tapi hakikatnya pusing ini dari Allah, semua sudah diatur Allah. Terima kasih sama Allah dulu. Alhamdulillah dikasih pusing, berarti masih hidup kita karena masih berasa sakit. Nyium bau sampah misalnya di hidung kita, berarti hidung kita masih normal. Alhamdulillah. Walaupun ntar kita bersihin atau kita bakar sampahnya, kan gitu. Ya, jangan kemudian ngeluh. Bau sampah nih, pokoknya inilah banyak gerundel. Jangan.
Pokoknya latih diri kita untuk senantiasa menyambungkan segala apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang baik-baik ya. Artinya gini, kalau kita bermaksiat kemudian wah ini kan kehendak Allah, nggak boleh begitu. Dulu itu ya di zaman Nabi itu akidah itu nggak pernah dibahas, jarang dibahas. Artinya semua udah kuat lah sampai era sahabat. Baru ketika era Sayyidina Muawiyah bin Abdus Sufyan, nah itu muncul baru tuh Qadariyah, Jabariyah, kemudian nanti ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kata Qadariyah, segala sesuatu itu ya bisa kita nih, kehendak kita. Kalau kata Jabariyah, ya udah semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Manusia nggak punya kehendak, katanya begitu. Ya, itu ekstrimnya zaman itu. Makanya terus dibahas tuh ada Qadariyah, ada Jabariyah. Makanya terus ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah kalau Jabariyah kan gini, semua itu dari Allah. Saya ini kata Muawiyah sahabat Nabi, ya agung juga maksudnya sahabat-sahabat, ya, semua sahabat itu punya nilai mulia, ya kita nggak komentar atas itu, tapi kita berkomentar atas sikapnya. Artinya begini, beliau berkata gini, saya ini menjadi raja karena kehendak Allah. Kalau saya semena-mena sebagai raja, ini kehendak Allah. Nah, itu yang jadi salah kaprah. Makanya kemudian ada Jabariyah. Sama begitu kita. Ketika kita berbuat baik, semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sandarkan ini murni karena Allah memberikan kita hidayah, taufik, hidayah, inayahnya sehingga kita dapat berbuat baik. Kalau kita maksiat, jangan sekali-kali bersandar kepada Allah. Udah kita ini yang salah, kita yang maksiat. Itu. Nah itu jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun, ya sembah Allah. Itu latih diri kita tadi. Pusing, jangan langsung ingat bodrek. Sakit, jangan langsung ingat dokter, ingatnya Allah dulu, baru terus ikhtiar berobat. Nggak punya duit, jangan ingat Ustadz Caswanto, ntar saya ke Ustadz Caswanto mau ngutang. Jangan ingat itu dulu, tapi ingat Allah, ya Allah. Gitu. Baru ntar ikhtiar deh, ngutang kayak atau mau kerja kayak istilahnya begitu. Ya, latih diri kita, Allah dulu, Allah lagi, udah Allah terus. Pokoknya Allah. Ya. Wa tuqimus shalah, dirikan sholat. Ya, ini udah mafhum kita bahwa sholat 5 waktu itu perintah wajib, sudah ditetapkan waktunya, sudah ditetapkan rakaatnya. Ya. Itu harus kita jalankan. Wa tu'tiyaz zakat, wa tu'tiz zakat, dan tunaikan zakat. Wa tasumu Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Wa tahujjul baiti, dan pergi haji ke Baitullah. Ya, ini rukun Islam lah ya. Ini rukun Islam. Dirikan sholat, kemudian membayar zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah. Tsumma qala, kemudian Rasul berkata kembali, bersabda lagi, ala adulluka ala abwabil khair. Ya, maukah engkau aku beritahu tentang pintu-pintu kebaikan. Nah, ada di riwayat lain, di riwayat Ibnu Majah itu abwabal jannah, pintu-pintu surga. Ya. Nah, terus tentu maulah Muadz bin Jabal dan menjawab kemudian Rasul yang pertama tuh as-saumu junnah. Puasa itu perisai. Satu, puasa itu perisai. Kenapa bisa dikatakan perisai? Karena puasa itu menjaga kita dari kemaksiatan kepada Allah. Orang yang lagi puasa itu lapar perutnya, sehingga dia orang puasa diajak demo. Boro-boro demo, orang kerja aja ngantuk gitu, apalagi demo gitu. Terus orang yang perutnya sering kosong itu biasanya dia memperhatikan yang lain, ini perut kosong. Baru hari ini saya perutnya kosong karena saya lagi puasa. Bagaimana mereka orang-orang fakir miskin, ya, orang-orang yang tinggal di pinggir jalan, yang setiap hari kalau mereka nggak kerja nggak makan, kalau mereka nggak meminta nggak makan, misalnya seperti itu. Nah itu kan makin dekat kita kan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Terus
Nabi pernah ngajarin ketika ada pertikaian atau ada yang mengajak berdebat atau apapun yang memancing diri kita untuk emosi, Nabi jawab gini, ana shaim, saya lagi puasa, saya sedang puasa. Nah kejadian Pak, kantor kan saya di Bekasi, itu ketika jalan pulang dipepet sama orang tuh, wah namanya di jalan kan isinya emosi tuh. Nah, saya sih biasa aja ketawa-tawa senyum-senyum, disamperin, wah itu udah emosi kali dia. Bawa bapak, saya nggak tega gitu. Kalau baku hantam saya menang sih, cuman enggak lah. Gitu. Dia nanya, kenapa ketawa? Ngeledekin saya ya kata begitu. Kan saya ketawa-tawa senyum-senyum. Terus saya bilang begini, enggak pak, saya senyum aja sendiri orang. Nggak apa-apa, ya bapak nyalip saya silakan aja. Gitu. Terus dia nanya, puasa? Saya puasa. Puasa kemarin ini? Saya puasa. Ya udah puasa. Ya udah ngerti berarti ini. Walaupun awalnya emosi dia nanya puasa, saya puasa. Ya udah bapak puasa, puasa. Ya udah jalan udah, nggak jadi ribut. Nah itu jadi perisai itu, menahan daripada kemaksiatan. Ya, jadi perisai. Puasa tuh melindungi diri daripada kemaksiatan. Jadi perisai. Terus wassadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma' an-nara, ya. Sedekah menghapus kesalahan sebagaimana api dipadamkan oleh air, sebagaimana air memadamkan api. Sedekah, Pak. Banyak kisah lah. Ada kisah, ini kisah tercatat di kitab Majalisus Saniyah, ada kisah begini. Ada burung yang, ini sepasang burung, dia selalu bertelur, telurnya ini diambil sama seorang pemuda. Setiap bertelur udah pasti ada pemuda itu nunggu, terus diambil telurnya. Diambil telurnya, dimasak, dimakan. Nah suatu ketika burung ini ngadu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, ini kisah nyata, ya, diceritakan di kitab Majalisus Saniyah. Ya Rabb, ini orang tiap saya punya anak, saya bertelur, selalu ngambil anak saya. Diambil terus. Hukum dia ya Rabb. Terus Allah janji akan aku hukum dia, aku akan hancurkan dia. Nah suatu ketika burung ini nelor lagi. Ini pemuda saat mau ke sarang burung tadi melewati seorang pengemis. Pengemis ini meminta, ya, minta makan lah pokoknya, terus dikasih roti. Sedekah kan? Nah ketika dikasih roti udah, terus itu pemuda orang tadi tuh ngambil anak burung lagi, ngambil telurnya lagi, dibawa lagi. Terus nggak dihancurkan sama Allah, nggak dihukum sama Allah. Burung protes cerita, ya Rabb, kenapa engkau tidak hancurkan dia? Padahal engkau mengatakan ingin menghancurkannya. Terus kata Allah, dia telah bersedekah. Tuh, sedekah yang tadinya mau musibah, ya jadi. Contoh misal begini, kita sedekah nih, harusnya ada tabrakan, kita kena ikut jadi di dalamnya kecelakaan itu, tapi karena kita sedekah jadi mungkin cuman bannya bocor doang. Itu karena sedekah. Nggak akan berkurang harta yang disedekahkan, malah harta yang abadi itu yang disedekahkan. Kalau seneng sama duit, kalau seneng sama harta, ya udah sedekahkan. Itu yang nanti kita ketemu lagi di akhirat. Sedekah 1 dibalas 10 sama Allah. Tuh nabung di akhirat. Di masjid lagi butuh apa nih? Sedekah untuk membantu masjid. Anak yatim, piatu, fakir, miskin, janda, bantu dengan sedekah. Janda ya Pak, bukan janda muda. Janda muda, ya nggak apa-apa kalau berani mah. Iya. Sedekah. Kemudian wassalatul rajulu, ya, fi jawfil lail, dan sholatnya seseorang di sepertiga malam. Terus Nabi membacakan ayat, saya sudah nulis ayatnya ini, ayat di surah As-Sajdah ayat 16 dan 17. Bismillahirrahmanirrahim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun, ya. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya,
Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Terus ayat 17-nya, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu macam-macam nikmat yang Allah berikan, yang menyenangkan nanti sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, orang tahajud itu, waktu malam itu waktu spesial, di mana semua orang tidur, terus ada kita yang bangun, terus tahajud, nyembah Allah, saat yang lain ngorok, saat yang lain ngiler. Nabi dulu Isra Mi'raj itu ketika malam hari, malam Pak. Gimana tuh? Tarhim gimana ya? Nabi Muhammad saat itu Isra dan Mi'raj, kemudian orang-orang pada tidur, nggak ada yang tahu Nabi Mi'raj, tapi Allah tahu. Nah itu makanya ketika malam hari, sepertiga malam, cakep tuh jam-jam 3 sampai jam 4 tuh, itu sepertiga malam tuh, atau setengah jam sebelum subuh. Cukup dengan 2 rakaat saja sudah dikatakan orang yang mengerjakan qiyamul lail. Cukup 2 rakaat aja. Itu yang males nih, ngantuk nih. Daripada jam 3 bangun cuman kencing doang, mendingan ambil wudhu sekalian, sholat 2 rakaat. Habis itu tidur lagi nggak apa-apa. Gitu. Ya. Tahajud tuh. Orang yang dijauhkan lambungnya dari tempat tidurnya, artinya nggak tidur kan. Kalau kita tidur kan lambung kita nempel sama kasur. Terus malam itu ada anugerah di sana karena Allah turun di sepertiga malam terakhir. Dan ketika itu Allah bertanya, siapa yang punya keperluan, aku kabulkan. Siapa yang mohon ampunan, aku berikan. Siapa yang mohon kehidupan yang lebih baik, aku kabulkan. Nah, itu sepertiga malam terakhir Allah turun. Apakah Allah benar-benar turun? Rahmatnya Allah turun, maghfirahnya Allah yang turun. Ya, kalau Allah secara zat turun, wallahu a'lam. Ya, nggak tahu gitu. Yang jelas rahmatnya Allah turun, kasih sayangnya Allah turun, ampunan maghfirahnya Allah turun. Ya. Nah, kemudian ala ukhbiruka bi ra'sil amri, ya. Pangkal dari perkara dan tiangnya dan yang paling tinggi dari perkara, ya. Dalam hal ini pangkal perkara adalah Islam. Jadi harus Islam dulu. Ini yang hadir di sini Muslim semua kan? Insya Allah Muslim semua ya. Alhamdulillah. Nah kalau sudah kita Islam, kita dapat pangkal perkara itu. Kemudian tiangnya apa? As-salat, salat. Jadi kalau sudah Islam jelasnya dengan apa? Dengan syahadatain. Kita bersaksi bahwa Tuhan itu Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Udah. Kemudian kedua, tiangnya apa? Salat. Kemudian wazirwatu sanamihil jihad, dan yang puncak tertinggi itu jihad, Pak. Jadi setelah Islam, kemudian sholat, jihad, ya. Islam pondasinya, kemudian tiangnya itu sholat, kemudian di atasnya itu paling inti daripada perkara adalah jihad. Nah, jihad itu paling tidak bukan kemudian ya, jihad tidak selalu qital, peperangan, ya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan bahwa walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, ya. Innallaha lama'al muhsinin. Kata Allah, orang-orang yang berjihad di jalanku, di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, maka akan kami beri petunjuk mereka untuk menemui jalan kami. Innallaha lama'al muhsinin. Sungguh Allah berserta orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang baik, orang-orang yang terbaik. Nah, jihad ini paling tidak bentuk masdarnya ada 3. Ada mujahadatan, ada jihadan, sama ada ijtihadan. Ya, kalau mujahadatan itu makna jihad
yang mujahadah. Kita tahu kalau di kampung-kampung atau di Jakarta bahkan ada mujahadah akbar, ada istighosah akbar, ya, itu mujahadah. Jadi siang malam kita benar-benar rangkulan sama Allah Subhanahu wa taala. Mujahadah itu tirakat, Pak. Mujahadah itu tirakat, mujahadah itu riyadhah. Sebagaimana tadi yang kami sebutkan, ketika kita sudah merasa Allah terus, itu namanya mujahadah. Ngelatih diri kita bahwa semua ini adalah qadarullah. Mau itu baik, mau itu buruk, yang menimpa kita itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu udah kehendak Allah. Allah yang menentukan itu, ya. Mujahadah. Nah itu riyadhah. Misalnya paling tidak gini, muslim itu ini kalau sholat 5 waktu itu ibaratnya pakaian kita lah. Kita pakai baju, kita pakai celana. Nah, muslim itu butuh juga aksesoris, kayak cincin, peci, kemudian serban. Nah, aksesoris itu wirid-wirid yang diajarin sama guru kita. Wirid ba'da sholat, itu aksesoris yang mempercantik kita. Nah, itu bentuk daripada mujahadah, bentuk daripada berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berupaya untuk riyadhah, latihan. Namanya riyadhah. Latihan. Kita berlatih untuk senantiasa menyandarkan segala apapun dalam urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Riyadhah, latihan. Kalau di pondok itu biasanya kita disuruh puasa Senin Kemis, ngerawat tuh makan jagung, ya, terus puasa muti. Itu latihan. Latihan untuk menekan nafsu kita. Itu mujahadah. Kemudian ada jihadan. Jihad bermakna perang. Ada cerita di zaman Nabi Muhammad SAW ketika selesai perang Badar. Ya, perang Badar itu orang Muslim melawan orang kafir Quraisy yang 3 kali lipat. Orang Muslim cuma 313 orang. Tetapi orang kafir Quraisy 1000 orang. Berarti 1:3. Selesai itu peperangan dimenangkan oleh orang Islam. Pulang. Setelah pulang Rasul ngomong begini sama para sahabat. Roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kata Nabi, kita pulang daripada jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Padahal itu sahabat udah banyak yang luka-luka, ada yang kebacok, ada yang pokoknya luka-luka lah. Perang 1:3 kok, terus menang. Berarti kan hebat kan? Itu dibilang sama Nabi jihad yang kecil. Jihad yang kecil itu, Pak. Kagetlah sahabat, terus nanya itu, ya Rasul, apa terus? Ini kurang gede apa jihad kita nih di perang Badar nih? Ya, kata Nabi, kita pulang tuh untuk menuju jihad yang besar dari jihad yang kecil. Jihadun nafas. Ternyata jihad yang besar itu jihad melawan nafsu kita. Nafsu kita, Pak. Ya, nafsu kita tuh melawan diri sendiri berarti kan? Coba melawan diri sendiri itu lebih berat. Contoh begini, ketika panggilan azan, langsung nggak kita ke masjid? Belum tentu. Ketika kita tahu, oh malam Ahad tuh ada pengajian, semangat nggak hidup kita nih, pengen datang. Terus pokoknya segala panggilan kebaikan, nih hati kita nih semangat nggak untuk menyambut itu? Nah itu latihan dari situ tuh. Kita ukur diri kita. Kok kayaknya saya kurang semangat ya. Nah itu perlu dilawan. Nafsu kita yang pengennya tidur, nafsu kita yang pengennya malas-malasan, dilawan. Gimana ngelawannya, Pak? Allahumma paksain. Allahumma ya Allah, udah paksain. Awalnya begitu, latihannya begitu. Lagi malas sholat nih, paksain. Karena ini kewajiban. Lagi malas ngaji nih, paksain. Karena nuntut ilmu juga kewajiban. Terus majelis ilmu adalah majelis yang dicintai oleh Rasul SAW ketimbang majelis zikir. Walaupun dua-duanya baik, tapi majelis ilmu lebih baik, lebih afdol ketimbang majelis zikir. Nah, karena ini kewajiban, kita muslim kan diwajibkan untuk ilmu sampai wafat, sampai mati. Hatta ya'tiyakal yakin, sampai mati kita
diwajibin untuk ilmu. Ya, itu jihad tuh, melawan hawa nafsu. Ternyata itu yang lebih besar. Ya. Ini saya ulang lagi ya, karena ini jihad. Di dalam surah Al-Mu'awwidhatain itu bisa kita lihat bahwa nafsu kita, bahwa diri kita ini lebih berbahaya ketimbang bahaya dari luar. Coba Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Ya, katakanlah dengan menyebut Tuhannya waktu falak, waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya Allah. Menyebut nama Allah cuma sekali, dari kejahatan makhluknya Allah, dari kejahatan orang yang hasad, yang dengki, dari kejahatan malam ketika itu datang, dari kejahatan nenek sihir. Itu nyebut nama Allahnya satu, qul a'udzu birabbil falaq. Coba kita lihat surah An-Nas, sama-sama Al-Mu'awwidhatain, sama-sama berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, rajanya manusia, ilahin nas, sesembahan manusia. Nama Allah disebut 3 kali. Untuk kejahatan dari mana nih? Ilahin nas, min syarril waswasil khannas fi sudurin nas minal jinnati wan nas, daripada waswas yang ada di dalam dada manusia. Ya, dadanya jin dan manusia. Berarti kalau di dalam kejahatan dalam diri kita, berarti yang lebih jahat sebenarnya itu kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala atas diri kita. Bandingkan coba nanti di rumah pulang buka surah Al-Falaq sama An-Nas. Dua-duanya sama-sama surah yang meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang Al-Falaq di situ disebut nama Allah sekali dari kejahatan di luar diri kita. Tetapi yang surah An-Nas nama Allah disebut 3 kali untuk kejahatan dalam diri kita. Kejahatan mana Pak kira-kira? Diri kita. Nah itu makanya Rasul mengatakan, ini kita ini perang Badar jihad yang kecil. Kita kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Apa ya Rasul jihad yang besar? Jihadun nafas, ya. Jihad melawan diri sendiri. Ya. Nah itu latihannya tadi. Pokoknya sandarkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu. Ya. Apapun itu. Kalau itu keburukan menimpa kita, sandarin sama Allah. Kalau itu kebaikan kita lakukan, sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua sudah qadarullah. Ya semi-semi jabariyah lah kita. Tapi kita kan ahlus sunnah wal jamaah. Kita di tengah-tengah Pak. Ahlus sunnah wal jamaah itu gimana sih? Kita mengatakan bahwa segala sesuatu itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terus ketika kita melakukan keburukan, itu kelakuan kita, jangan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau semua kehendak Allah, artinya apa? Enggak perlukah kita ikhtiar? Oh perlu. Ikhtiar itu adalah bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian tawakal. Jadi ikhtiar dan tawakal berjalan seiringan. Ya seringlah saya cerita lah ketika ikhtiarnya Ibunda Hajar. Jadi ikhtiar tawakal tuh enggak kemudian tergantung kerja atau enggak kerja, bukan. Ya, bukan itu. Bukan itu. Ya udah tawakal tuh berserah semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerja tetap kerja. Enggak kerja ya pengangguran, ya udah pokoknya tawakal, sikap hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal, semua terserah Allah. Kersane panjenengan Gusti, bahasa Jawanya gitu, paham gak nih? Kersane panjenengan Gusti, oh terserah Allah deh, ya itu ya tadi. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, ya. Jadi jihad itu paling tinggi. Terus Rasul juga berpesan tuh, jaga lisan agar lisan ini tidak membuat kita tersungkur ke dalam api neraka. Walaupun Sayyidina Mu'adz bin Jabal nanya nih, emang bisa ya Rasul lisan ini menyebabkan kita dihukum? Loh iya bisa. Sekarang Pak, kalau luka yang disebabkan oleh pedang, kita kena
golok apa pedang lah, itu sebulan 2 bulan sembuh lah, dijahit gitu kan. Tapi luka yang disebabkan oleh omongan tetangga yang nggak enak itu bisa 7 turunan nggak hilang-hilang itu. Ya, al-lisanu kasyayf. Lisan ini bagai pedang. Ketika dia ngomong dan menusuk ke dalam diri kita, wah itu dendamnya 7 turunan. Makanya orang yang pemaaf itu dinilai lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati sama lisan. Lisan ini bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka tersungkur. Nah, sekarang fungsi lisan bertambah lagi nih. Pindah ke jari. Hati-hati tuh kalau komentar di sosmed, sosial media. Belum lama kan ada itu. Apa namanya? Ibu-ibu itu ngomentarin anaknya artis terus jadi viral kan. Berapa banyak orang yang ngomong sembarangan kemudian viralnya jelek. Itu karena apa? Lisan mereka. Ya, fungsi lisan sekarang pindah ke tangan nih Pak. Gitu. Disebar. Hati-hati ya. Karena lisan juga yang menjerumuskan. Kenapa ada sirnya? Ya, rahasia kenapa nih lisan kita ini ada 2 pagar, Pak. Ada gigi yang pertama. Kemudian bibir. Ini udah 2 pagar loh padahal, tapi tetap bisa ngomong seenaknya aja. Makanya kan ada hadis Nabi terdahulu kita pernah baca tuh, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah baik atau diam. Makanya dibilang diam itu emas. Daripada ngomong salah, daripada ngomong nyakitin hati orang, daripada ngomong melukai hati orang. Ya, orang kalau udah terluka hatinya itu membekas kan Pak. Oke, sudah dimaafkan, tapi luka itu hilang nggak? Enggak, bekas. Nah, itu makanya ketika kita bicara hati-hati, ngomong yang baik atau diam. Udah mending diam, gitu. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin ada pertanyaan dari sini? Monggo. Ya, jaga lisan. Ya. Iya, udah mau isya. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku masih kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin Allahumma amin. Tidak meninggalkan tempat ini, majelis ini, kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kami mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.